Jangan lupa selalu harus dilepas. Maksudnya dilepas adalah izinkan, alirkan aja ke yang tanpa batas. Semesta yang ngatur semesta yang ngatur semua. Karena kalau yang punya power tanpa batas ini yang mengatur, itu udah pasti keren dong. Iya, betul. Jalannya, caranya, prosesnya itu udah pasti keren. Betul. Setelah saya belajar dari beberapa coach, dari beberapa kelas, dan yang terakhir ini yang powerful banget ya. Ternyata kita dikasih kesempatan hidup saja sama Allah itu udah luar biasa. Berarti kita masih punya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan karena yang tidak terbatas itu sedang ada di depan kita. Jadi ketika kita bangun, kita masih dikasih nafas, itu kemungkinan-kemungkinan itu tidak terbatas. Yes. Pasti ada jalannya. Karena saya yang sudah mengalami banyak keajaiban dalam hidup yang nggak diprediksi itu sering banget terjadi. Dan itu pun memang tabungan semesta tuh harus kita terus isi. Iya. Doain 10 orang setiap hari juga ya. Berbuat. Oke, good. Iya, halo teman-teman semua. Hari ini kita lagi sama alumni batch 16. Batch 16 itu kemarin kita berlangsung di Yogyakarta dan itu luar biasa banget ya Teh. Aku mau perkenalkan nih alumni dari batch 16 yang waktu itu offline di Yogyakarta. Ini adalah Teteh siapa namanya? Yani. Teteh Yani dari Bandung. Nah, kita mau cerita nih sama teman-teman, gimana sih awalnya Teteh ikut kelas batch 16, kenapa sampai mau bergabung di batch 16 dan jauh-jauh gitu kan dari Bandung ke Yogyakarta, dan apa aja pengalaman-pengalaman sebelum masuk keluarga besar ikut kelas di Abundant Revolution. Sebelumnya udah belajar apa aja sampai pada akhirnya memutuskan ikut kelas di Abundant Revolution. Terus apa aja sih before sama afternya, perbedaannya itu apa? Boleh cerita nggak Teh? Baik. Terima kasih sebelumnya Teh Feby. Ini kesempatan yang di luar prediksi. Karena saya nggak nyangka bakal diajak begini gitu loh, hanya di info mau ngobrol. Ternyata ini momennya luar biasa, ini pertama kali buat saya. Teman-teman semuanya, salam kenal, saya Yani dari Bandung. Kebetulan saya ikut batch 16. Ini perjalanannya cukup panjang. Dari saya ikut banyak berbagai kelas dari tahun sebelum ketemu sama suami saya. Jadi ini saya kebetulan memang pernikahan kedua ya. Jadi baru sebelumnya itu saya ikut banyak kelas. Mungkin suami saya agak bingung sampai bilang, oh kamu kebanyakan guru gitu kan. Karena saya itu ikut kelas ini, ikut kelas itu gitu kan. Cuman kemarin itu kenapa dorongan saya itu untuk ikut kelas Teteh itu begitu kuat ya. Karena yang pertama jujur aja, Teteh perempuan. Jadi saya sedang mencari guru perempuan yang supaya tidak banyak konflik dengan suami. Ya, karena kalau biar suami ridho. Ridho suami, rezeki lancar. Itu. Jadi saya itu ikut sebelumnya ada kelas-kelas selalu perempuan kebanyakan sih. Ada Tresnani Moonlight waktu itu. Kemudian saya ikut meditasi kelas. Ibu Vivit Yun juga masih sekarang saya terus belajar. Kemudian waktu itu muncul aja di TikTok. Tiba-tiba tentang sadar nafas syukur ya. Waktu itu kok kayaknya ini gampang gitu loh. Yang namanya alam bawah sadar tuh seneng yang enjoy, yang gampang gitu. Saya selama ini ikut kelas itu kan memang banyak step-step yang harus saya ini tuh kok kayaknya effort banget gitu ya. Padahal kan sebetulnya katanya semakin effortless, semakin kita tidak terlalu banyak effort itu semakin mudah. Betul. Nah malah saya juga saking selalu mencari kesempurnaan, waktu ikut batch 16 ini saya juga ada beberapa pertanyaan sih sebetulnya ya.
apakah ini harus daily rutinnya tuh benar-benar sesuai dengan petunjuk gitu. Kadang-kadang kan kita ada ketiduran, ada nggak sama gitu kan, namanya orang bangun tidur, apalagi ya ini gitu kan gitu. Nah, dan sesudah dan sebelumnya itu, kalau sebelumnya itu memang saya jujur dulu itu sampai nggak bisa tidur kalau ada masalah. Oke. Sampai saya akhirnya ikut berbagai kelas, cuman memang ajaibnya setiap saya habis ikut kelas pasti selalu ada keajaiban. Itu yang saya yakinin. Dan ini yang kerennya lagi, setelah saya ikut batch 16 kemarin, saya kan masih di Jogja memperpanjang hari karena libur suami. Itu sebetulnya momen kemarin itu kenapa saya ikut batch 16 karena suami itu ada libur panjang. Saya atur nih gimana caranya supaya suami saya ikut kelasnya. Saya diam-diam daftarin karena ini orang harus agak dipaksa dan dijebak. Masya Allah, seru. Iya. Soalnya ikut beberapa kelas itu jadi berantem. Oke. Kalau coachnya yang laki-laki itu pernah di kelas itu sampai saya diam di WC setengah jam karena dia ngambek saya terlalu antusias. Oke. Jadi itu kan bikin saya agak trauma gitu kan. Iya. Nah yang kemarin saya pikir ini bakal oke nih karena perempuan. Saya bilang kita akan bertemu dengan miliarder. Di reuni itu gurunya bagus. Saya setelin di mobil. Boleh nggak sebentar aja? Ini ada yang namanya Teh Feby. Saya bilang ini keren loh. Terus dia kadang-kadang lihat, udahlah lagu dulu gitu kan, udah lumayan. Iklan dulu. Kata dia kalau mau kayak gitu nanti aja di rumah. Sekarang di perjalanan kita nikmatin dulu aja lagu dulu gitu. Ya, terus saya kalau lagi ini Teh Feby saya kencengin gitu. Biar kedengeran gitu ya. Ya kedengeran. Dan pada akhirnya saya bilang aku mau ikut kelas. Anehnya dia selalu nanya, jadi ke Jogja itu kapan? Wah. Nah, berarti tertarik ya. Padahal jujur uangnya belum ada. Saat itu saya belum kebayang juga. Cuman emang udah ada kebayangan kayaknya masih bisa untuk menyisihkan, tapi kayak tanggalnya nggak pas gitu loh. Ini acara sebelum, saya harus mengadakannya sebelum ini. Gimana caranya? Tapi saya yakin saya bisa dan alhamdulillah saya nego-nego teman saya ajakin. Waktu itu saya bilang, dia tuh kan memang baru banget ilmu-ilmu seperti ini karena kita belajar hipnosis. Saya bilang saya mau belajar di Jogja. Apa itu? Saya ceritain tuh, saya liatin profil Teh Feby. Saya tuh share sebenarnya saya tuh diam-diam itu menyebar-nyebarkan YouTube Teh Feby ke teman-teman. Semestanya banyak dong ya. Jadi saya itu ke yang lagi bermasalah share tentang beberapa informasi yang pokoknya relate ya sama masalah dia. Saya share ke beberapa orang, saya sampai lupa gitu. Nah cuman kebetulan yang saya ajak ini dananya ada. Dia langsung oke gitu. Wah serius, langsung dia cari hotel. Malah suaminya juga ikut liburan. Itu kan keren. Kayak mempermudah banget gitu ya. Padahal saat itu at the last time juga saya uangnya masih belum semuanya ada gitu. Tapi saya udah DP. Oke, udah di tangan lah ya. Udah DP. Meskipun ini, aduh gimana ya, suami saya bilang, jadi nggak ke Jogja? Kalau nggak jadi juga nggak apa-apa, tapi aku udah ajuin cuti. Jadi dong, padahal pede aja gitu ya. Masih agak deg-degan. Tapi ternyata di hari -1 saya lunasin, alhamdulillah. Enggak hari -1 dong, karena ada deadline waktu itu. Sebelumnya saya lunasin. Sehari janji lewat malah. Saya janji tanggal berapa lewat, tapi alhamdulillah masih oke. Alhamdulillah saya tinggal mikirin bagaimana ke Jogjanya. Jalan ke sananya. Jalan ke sananya gimana? Kata suami saya, kita backpackeran. Tidur di mobil juga nggak masalah. Asal sama kamu. Jadi dia nyetir Teh. Dia tuh kan nyetir pulang kerja. Saya bilang ini kan kita kelas pagi nih. Jadi harus ngejar. Dia ngerela-relain kantor setengah hari. Masya Allah. Saya ngeliat effort suami saya sebegini luar biasanya. Tambah cinta dong ya. Ya. Jadi semua itu kan mungkin karena antusiasme saya, akhirnya suami saya juga terbawa gitu ya. Meskipun di saat kelasnya itu dia juga kasihan sih, luntang-lantung kan. Sebenarnya saya tuh pengen masukin dia ke yang kelas yang 3 jutanya. Pagi. Tapi kan ya apa boleh buat ya. Saya cuma bisa masukin di kelas yang reuni itu gitu. Itu pun juga ya gitu deh. Nah, jadi dia nggak tahu kemana, katanya nongkrong di mana karena di hotel juga bete. Jadi saya
beres acara. Dan setelah reuni dia ikut meskipun tertidur teh. Dia tertidur karena kecapean. Oh, iya. Tapi ternyata ada juga yang masuk materinya. Tetap dengar gitu ya. Dengar, alhamdulillah. Nah, bedanya yang saya rasakan, saya kemarin waktu saat opening, Teteh pelukin aku. Itu pas waktu batch 16, apa yang kamu rasain sih pada saat di dalam tuh emang ada rasa yang beda ya? Vibe kelas offline tuh gimana sih menurut kamu? Beda dong Teh. Rasanya Karena gimana? aku kan nontonin video-video Teteh ya. Ya, terus aku juga sempat buka rekaman yang Zoom. Itu ya saya selalu berkeyakinan offline ini beda pasti. Saya nyari energinya, saya nyari vibes-nya. Itu memang dari awal tuh saya bercita-cita gimana caranya, kan saya seneng gitu ikut kelas kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang buat sebagian orang ngapain sih lo gitu kan. Tapi mereka tuh nggak ngerti apa yang saya rasain gitu loh. Dan ternyata benar, pada saat mulai kelas vibe-nya beda. Beda banget. Apalagi pas Teteh datang, Teteh kok langsung melukin satu-satu. Itu kan jarang terjadi banget Teh. Terima kasih. I love you. Iya. Itu keinginan untuk memeluknya nggak ketahan. Dari sejak mulai buka pintu tuh kayak pengen bilang terima kasih gitu sama semua yang udah datang. Terus rasanya apa pada saat itu? Langsung switch gitu Teh. Jadi saya lupa aja sama masalah. Saya ada optimisme tersendiri. Apalagi suami saya tuh dia tuh kan memang support system utama banget ya. Jadi ketika saya ada masalah, jujur saya pergi ke Jogja tuh dengan ada masalah yang luar biasa ya sebenarnya kita lagi hadepin. Tapi saya bilang saya lagi ikhtiar. Dengan cara begini tuh saya lagi ikhtiar. Pokoknya izinin saya ikhtiar, ini ikhtiar saya gitu. Suka ada aja jalannya gitu kan. Tapi dia tuh mengamini itu gitu. Karena selalu aja kayak kata dia, kamu tuh tikungannya maut gitu. Masya Allah, istilahnya keren amat. Jadi last minute ada aja. Selalu aja ada jalan gitu ya. Gitu. Terus di kelasnya juga kan orang-orangnya juga antusias, udah gitu. Jadi nuansa kekeluargaan di batch 16 tuh kerasa ya? Pada saat di kelas materi yang disampaikan bisa ketangkep nggak? Iya, ketangkep Teh. Jadi memang ternyata kita tuh simple ya. Ternyata sesimpel itu, tinggal praktek aja. Yang kadang bikin kita ribet itu kita terlalu banyak berpikir, tidak flow gitu ya. Betul. Jadi yang bikin ribet ya pikiran kita gitu. Pada saat Teteh cuman bilang terima kasih aja gitu. Kita udah dikasih nafas, orang di rumah sakit itu pakai oksigen, berapa yang harus dibayar? Oh iya juga ya. Jadi sekarang tuh saya kalau lagi ada masalah, saya kemarin dikerjain sama suami saya. Dia ambek-ambekan gitu. Saya bilang, alhamdulillah ya Allah, meskipun suami saya nyebelin, tapi kan dia masih meluk saya, masih ada. Oke. Alhamdulillah ya Allah, di luar sana tuh banyak perempuan yang suaminya tuh nggak ada nemenin gitu. Aku masih dipelukin meskipun dia tuh nyebelin, masih dipelukin. Jadi selalu melihat sisi syukur dari hikmah sadar nafas syukur ya. Iya. Jadi setiap bangun tidur kan kalau misalnya mau fokus kan tapi kan kita kalau misalnya lagi bareng kan dia ya udah saya sebisa-bisa saya aja, saya bersyukur saya ini sedapatnya aja sekarang mah, karena kemarin kan sempet saya malah mulai lagi dari awal D1 lagi ya itu memang qadarullah ya, waktu Teteh suami meninggal saya itu juga telat ya. Jadi ceritanya mau menghibur yang suaminya meninggal, terus kejadiannya apa? Iya kan ada demo tuh, jadi saya beberapa hari tuh takut keluar rumah. Akhirnya diputuskan hari ketiga ya Teh. Saya datang dengan teman saya yang saya ajak itu kelas. Kita semangat. Ya kita di Bandung masa nggak nengok, orang luar kota pada nengok gitu kan. Pas udah gitu tiba-tiba dikasih kertas. Lah ini kok malah mau belajar? Malah ngebantuin gol. Tolong pulpen. Saya bingung. Ini mau apa? Saya bilang gitu ya. Saya kan tadinya bilang sebentar. Kita sebentar aja. Soalnya saya mau ke Jakarta waktu itu kan. Tapi malah diulang materi private ini. Malah dibantuin rilis. Iya. Terus saya bilang kenapa saya looping kan Teh? Iya, gitu kan. sempet nanya. Ternyata kata Teteh coba cek lagi tutup di emos yang itu. Data 2025 semua lingkarin. Ya emang sih jujur masih gitu kan. Masih suka sedih, masih suka kecemas. Ya mungkin butuh proses ya Teh. Kita selalu
berproses semuanya juga. Jadi saya setiap hari itu ya alhamdulillah sudah sampai bisa melewati hari ini aman gitu kan, alhamdulillah. Malah yang lucu waktu di Jogja itu yang saya bilang tadi memperpanjang hari, tiba-tiba ada teman ke WA saya. Dia tuh sebenarnya cuma curhat doang, Teh tolong kuatkan saya, tolong kasih saya support, doain. Saya jam 10 ini anak saya terancam DO, koas gitu kan. Karena jam 10 ini harus sudah pembayaran, tidak bisa dicicil dari kampus gitu. Terus saya tuh hati tuh pengen banget nolong karena saya tahu itu orang baik. Malah dulu tuh saya sempat kayak mengidolakan gitu keluarganya yang harmonis segala macam, mungkin lagi diuji, sekarang lagi jatuh karena banyak hal. Saya bilang, saya tuh sebenarnya pengen banget nolong, tapi kondisi saya, karena di Jogja itu saya memang sisa-sisa, yaitu dananya sisa-sisa begitu ya. Pas udah gitu, udah lama-lama, tiba-tiba saya terdorong. Meskipun takut-takut kan, namanya koas kedokteran kan pasti mahal. Iya. Saya nanya, emang berapa? Saya kurangnya gitu kan. 4,5 juta. Ada sih dalam hati ya kalau segitu, tapi saya juga harus ada yang dibayar nih besok. Dan plus hari itu juga saya sebenarnya lagi mikirin ada yang harus besar harus dibayar sama saya gitu kan. Suami saya juga saya baru bilang setelah saya transfer malah. Iya, jadi menolong orang itu sebagai tabungan semesta. Saya nggak ngerti apa, tapi mungkin itu tabungan semesta, tapi apa saya cuman terdorong aja, saya transfer dulu baru saya bilang sama dia. Saya ceritain, terserah, dia bilang. Tapi besok pas ada waktu yang buat dibayar itu, kamu jangan maksa-maksa aku, kan tahu katanya, kita ada uang lagi kapan. Gitu. Ada degan, ada ya pasti manusiawi ya, takut meleset apa segala macam, tapi bismillah lah, saya bilang. Ya udah ya, aku tolong aja, saya bilang. Ini orangnya memang komit, saya bilang gitu kan. Ya udah, dia bilang awas, jangan berharap, kata gitu. Enggak, aku nggak mau berharap, enggak, saya bilang udah. Ingat materi, lepasin. Padahal udah ditransfer itu, dia taunya belum. Aku bilang udah, saya bilang gitu, udah aja kita pergi ya, jalan-jalan waktu itu. Pas mau sholat duhur, tiba-tiba. Itu setelah acara alumni ya? Iya, setelah kan kita, acara Jogja memperpanjang ini. Jadi masih di sana, masih 2 hari setelah acara. Jadi masih energinya tuh masih kenceng ya. Rilisnya masih hangat gitu ya. Jam 12 ya, Yang ya, jam 12 ya. Saya bilang, Yang ada transferan. Transferan masuk ya? Hampir 5 kali lipat. Serius ini kamu? Iya. Cepat bayarin, kata dia. Tapi aku bilang, ini ada lagi, satu lagi minta nomor rekening. Ada lagi. Masya Allah. Ini ada lagi minta nomor rekening. Ini padahal nggak kebayang, dia kan janjinya juga masih lama gitu kan mau melakukan pembayarannya. Ini ada lagi yang serius kamu? Masa sih? Iya benar. Itu 2 jam ya setelah saya transfer, 2 jam kemudian ada 5 kali lipat. Kurang lebih segitu. Jadi jam 12 sama jam 2 ya. Aku liatin. Tret. Berikutnya berarti nanti suami nanya, kapan lagi ada acaranya ya? Biar power vibrasi happy-nya ada terus gitu. Itu memang saya sampai. Jadi merasakan kebahagiaan ya? Iya, betul. Jadi ini karena nggak dibayangin, itu jujur aja nggak kebayang. Saya mah cuman mikirin nanti tanggal 28 kebayar nggak ya, kalau enggak ini tapi masa iya sih, enggak lah, insya Allah ada aja gitu jalannya gitu, udah lepasin aja. Makanya pas tiba-tiba di ini suami saya juga katanya hampir 10 kali lipatnya dalam waktu 4 jam. Sebetulnya kalau kita lihat dari manifestasi kemudahan itu, dari praktek yang di kelas itu, yang dijalanin tuh sadar nafas syukur Kak? Saya sadar nafas syukur. Yang paling maksudnya konsisten ya. Kayak Quantum Jam saya juga lakukan. Tapi yang paling ini sedang saya latih terus. Yang paling berasa gitu ya? Saya sadar nafas syukur. Yang paling saya konsisten gitu lakukan. Sadar nafas syukur. Karena Quantum Jam itu kadang pagi tuh, kadang malam tuh
ketiduran. Iya, nggak apa-apa. Jadi Itu jarang-jarang nggak masalah. Jadi saya kadang kayak lihat paling yang Teteh bilang kemarin di kelas private kita. Di kelas private pas lagi nengokin yang duka Di cita. rumah udah gitu saya disuruh naik mobil BMW-nya loh. Wah, langsung saya quantum jam-nya gitu. Langsung naik katanya gitu, ditinggalin lagi. Ini aja sebebasnya. Keren gak sih ini coachnya? Kayaknya nggak ada di dunia. Udah gitu, apa namanya, doakan, pokoknya Teteh challenge-nya sebulan ini mendoakan 10 orang. Iya. Yang dilihat, yang ditemui di luar yang ring itu kan. Iya, betul. Jadi kalau lihat yang dagang, kayaknya sekarang emang fenomenanya banyak banget yang jualan ya Teh Feby. Betul, betul. Jadi, oh ya, ini waktunya saya untuk mendoakan setiap warung-warung yang toko-toko yang sepi, yang ini saya bayangkan penuh Iya, gitu. good. Yang beli antri gitu kan, Asik, apalagi kayak misalnya tadi, jujur saya tadi nggak bawa cash, ada badut gitu. Saya bayangin dia dapat uang gitu dari orang lain ya, karena saya sendiri tadi nggak bisa karena saya nggak bawa cash gitu. Iya. Yang gitu-gitu, jadi saya udah mulai berlatih meskipun ya masih jauh ya prosesnya, saya yakin, tapi ada perubahan banyak sih. Yang pasti sekarang yang saya paling syukuri adalah suami saya sekarang sangat mendampingi saya Dan mendukung Dan 100%. Masya Allah. itu kan yang Nggak kemarin- terbayar ya, Ya. dengan uang Saya gitu, kan dukungan. dulu tuh saya gini, saya pernah belajar ke beberapa guru ya, saya bilang saya ada kendala, suami terlalu jealousan, ceraiin gitu, udah kita itu harus sendiri gini, saya nggak masuk kan, kok Kok gitu? saya bilang gitu, kan kita tuh katanya nanti juga sendiri gitu kan, tapi kan gimana ya Iya. gitu, saya nggak cocok gitu, nggak gitu. Tapi setelah mungkin saya quantum jam, saya sekarang selalu ini yang baik-baik gitu. Iya, betul. Kok kayaknya rasanya bonding, Selaras ya? Iya, saya ingin. Lebih selaras segalanya. Kalau dulu kan mesti effort gitu kan, ngedengerin dia ini apa yang saya kirimin aja video-video, nggak tahu dibaca nggak tahu enggak kan, ya mungkin dia juga enek kali lama-lama Dikirimin terus. video terus ya. Sekarang mah mungkin dengan ya semua juga karena apa, cinta ya, betul. Iya. Jadi, Karena cinta, betul. Dan yang lebih penting dari itu semua, teman-teman, ada hal yang paling mendasar gitu yang berubah dari Teteh ini, perubahan identitas. Ya, ada satu hal yang harus kita pahami sebelum terjadinya kelancaran, sebelum terjadinya manifestasi terhadap sesuatu, itu identitas lama dalam kekurangan dan penderitaan itu harus berganti dulu menjadi identitas yang baru, yaitu rasa cukup, rasa bahagia dan rasa kelimpahan. Nah, Teteh ini udah mengalami satu fase itu ya Teh ya, terus bikin identitas baru ya, boleh diceritain nggak cerita identitas baru? ya sekarang Yani adalah Yani yang hoki. Iya, jadi ceritanya selalu beruntung terus gitu istilahnya. Karena apa namanya, nggak tahu ya, saya tuh sama suami nih selalu merasa kok kayaknya kita tuh ada ini Teh, bondingnya Ya, gitu. oke. Kalau dulu tuh saya selalu gini, kok sayangnya tumbuh sendirian, dianya ini, oh ternyata sekarang kok lepasin aja. Betul. Nggak betul. usah menuntut dia. Iya, Kalau dulu tuh betul. saya maksa banget. Kamu juga harus belajar dong, masa cuma aku doang yang belajar, nanti kita jadi nggak sefrekuensi. Iya. Oh ternyata setelah saya ilmu Teteh saya pelajari lagi, oh nggak bisa, fokus aku aja dulu sekarang. Nanti eksternal berubah, ketika daleman berubah. Karena realitas kehidupan kita itu seperti cermin. Pantulan di dalam cermin ini dia berasal dari orang yang di depan cermin. Kita kalau misalnya ngaca, rambut kita berantakan kan kita nggak ngelapin kacanya kan? Tapi kita nyisir gitu. Sama seperti itu. Jadi kisah ini mengantarkan pada sebuah kesadaran gitu. Bahwa sejatinya kita yang udah tanpa batas dan berkelimpahan selama ini jauh masuk ke dalam tidak kita kenali karena tertumpuk oleh lapisan emosi. Oleh karena itu
mulailah untuk terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa sejatinya kamu ini menunggu kamu pulang gitu. Ketika perjalanan itu sudah terlalu jauh sehingga yang dia rasakan hanya kekurangan, ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran. Padahal diri dia yang sejati itu udah utuh, sempurna, lengkap. Tapi ini tidak sefrekuensi dengan sejatinya. Nah, tugas utama kita menyadari dulu bahwa siapa kita sebenarnya. Ketika kita menyadari siapa kita sebenarnya, barulah di sini sadari bahwa ada lapisan endapan emosi yang menutupi kelimpahan. Jadi rutinitas berikutnya memang izinkan menerima, izinkan melepas bagasi emosi itu atau endapan-endapan emosi itu. Nah, dari yang Teteh rasain yang paling menjadi kunci dari materi ini Teteh syukuri itu pemahaman apa? Bahwa Allah itu dekat atau mengetahui diri sejati atau gimana? Yang gitu udah mulai ngerasa lega gitu ngejalanin. Jadi kita di sini ini kan saya kalau misalnya Teteh bilang kan dunia ini kan tanpa ujung ya katanya. Ya, tanpa batas. Tanpa batas. Sistem di dunia ini sudah Allah desain sedemikian rupa. Siang malam semuanya sebegitu sempurnanya gitu loh. Apalagi yang harus ditakutin. Masalah aku tuh terlalu kecil. Yes. Jadi pada akhirnya kata Teteh, pokoknya kita berbaik sangka di atas rata-rata sama Allah. Aduh merinding. Ya. Jadi saya selalu terapkan meskipun masih suka ya namanya manusiawi. Tapi pada saat aku lagi oh iya harus berbaik sangka. Semuanya kita nggak ada yang tahu. Beberapa saat setelah ini tuh ada apa gitu kan. Yang penting kita berbaik sangka sama Allah tuh di atas rata-rata. Di atas rata-rata itu yang saya pegang. Oke. Harus berbaik sangka kepada Allah di atas rata-rata. Karena jujur saya tuh yang tadi bilang suami kamu tuh ininya tikungannya maut. Kalau misalnya masalah kamu itu dari dulu tuh pasti aja ada pertolongannya gitu kan. Jadi udah apalagi yang kamu takutin, pasti ada jalannya. Bener nih, bener. Pasti yakin. Saya suka ke dia gitu ya. Jadi kita sama-sama saling menguatkan. Jadi ini memang support system saya yang paling luar biasa ya. Jadi di balik saya konflik kemarin-kemarin itu ternyata dia yang paling support teh. Jadi dia tuh yang nganterin saya ke Jogja bolak-balik sampai sakit meriang di sana karena dia nyetir itu udah sangat luar biasa banget gitu. Jadi itu nggak bisa dibayar dengan apapun ya. Karena dari situ pun sedikit demi sedikit suami saya juga udah ada banyak perubahan gitu kan. Kayak maksudnya dia kadang-kadang kan agak orangnya tuh ngeblok gitu loh kalau ada informasi yang ini kira-kira ini. Tapi mulai gitu udah beberapa ini tuh kebuka. Malah saya dari tahun lalu sih sebenarnya kayak ikut kelas meditasi kan dia bilangnya ikutan kelas apa sih semedi gitu kan. Dia suka gitu kan emang orangnya seneng bercanda gitu. Tapi ternyata saya ajakin dia ikut kelas ini komunitas Riyadhah, dia mau. Oh dia malah paling rajin ikut setoran sholawatnya. Jadi di situ saya wah ini udah lumayan. Udah mendekati selaras gitu. Apalagi kalau Teteh lebih bebenah ke dalam. Iya betul. Nanti eksternal lebih nyaman lagi. Karena kan pasangan itu kan cerminan kita. Pasangan itu adalah diri kita. Pasangan itu adalah cerminan kita. Aku adalah kamu adalah aku. Gitu. Jadi ketika aku bebenah di dalam, dia juga ikut kena vibrasi, frekuensi nyamannya gitu. Jadi satu sisi itu yang mungkin teman-teman bisa pelajari dari kisah Teteh saat ini. Gambaran itu yang selalu bisa kita rasakan ya di keluarga besar Abundant Revolution. Kerasa nggak sih bedanya antara keluarga Abundant Revolution sama mungkin yang di luar sana gitu? Ada bedanya nggak sayang? Banget. Gimana tuh? Karena mungkin saya juga offline ya kemarin, kemudian saya juga keep in touch juga, saya sampai pelukan gitu. Jadi saya merasa beneran ada di situ. Jujur saya ini trust issue tentang pertemanan, persahabatan gitu ya. Jadi saya tuh kalau ada orang ini beneran tulus nggak sih? Itu tuh selalu ada dulu. Iya, selalu ada pertanyaan itu. Selalu ada pertanyaan. Ini orang ke aku tuh sebenarnya tulus atau ada maunya gitu. Selalu gitu. Iya. Sampai ada di titik kemarin aku
pelan-pelan sama Allah dipertemukan sama teman-teman yang memang dia tuh, oh kok dia sama ya lagi belajar tentang pengembangan diri, kok aku ditemuin sama orang lagi bermasalah, dia lagi mempelajari juga. Kamu yang nonton apa? Ngaji Roso. Kok sama? Sama yang aku tonton gitu. Iya, udah gitu saya share di Ngaji Roso belajar siapa? Pak Wayan. Saya belajar Teh Febi loh. Oh iya, saya juga belajar. Udah gitu saya share, doain aku ya, aku pengen ikut kelasnya. Gitu. Jadi diam-diam memarketing kan. Jadi ada beberapa yang lagi waiting list, pengen ikut, lagi ngumpulin dananya juga mau ikut kelas Teh. Masya Allah. Jadi jadi pas saya ini, oh ternyata kemarin yang saya tolong juga, itu ternyata lagi belajar sama Pak Wayan sama Pak saya lupa lagi. Satu lagi itu yang cowok itu siapa ya? Bu Marlo. Oh, Bu Marlo, ya Allah. Ya, Pak Bu Marlo. Saya bilang, cobain deh Teh Febi. Lebih simpel juga, kata saya teh perempuan, masalahnya kita. Mama ya, lebih gitu. enak diterima suaranya. Gitu. Ternyata dia kemarin gini, Teh tolong share dong Instagramnya Teh Febi. Terus Teh tolong share dong YouTube-nya gitu. Akhirnya dia follow sekarang. Dan jadi dia diam-diam, dan kemarin dia nge-WA saya, doain aku ya. Ada di WA-nya. Saya mau ikut kelas Teh Febi katanya. Masya Allah. Jadi karena Teh Febi bilang, sebarkan ilmu ini sebanyak-banyaknya. Jadi saya bilang, nanti pulang dari Jogja ke rumah, aku mau banyak cerita. Masya Allah, aku mau banyak cerita gitu kan. Karena tadi saya WA, tahu nggak? Saya mau diwawancara karena waktu itu nolong. Masya Allah kan, dan ada testimoni gitu ya. Jadi testimoni, saya bilang itu saya di ini, saya share ininya, ajakan untuk ininya. Wah, Masya Allah katanya. Jadi ada yang beda ya. Merasa ada keluarga baru. Iya, betul. Merasa ada teman baru seperjalanan dalam kesadaran. Iya, terus merasa nggak sendiri ya. Merasa banyak yang dukung gitu dalam perjalanan ini, dan itu rasanya amazed ya. Iya, amazed banget. Jadi ketika kita bertemu dengan guru yang memang rasanya tuh dia merangkul banget kita, itu beda sih. Maksudnya dia tuh kan kadang ada jarak ya. Jadi kan guru pasti lebih ini gitu posisinya. Terus momen-momen tertentu aja dia bisa ini. Kalau misalnya bertemu biasa juga kan, Teteh aku ke rumahnya coba dipeluk-peluk. Aku minta foto malah disuruh naik mobilnya. Mana ada coach kayak gitu. Keren gak sih? Itu mah kayaknya nggak ada. Makanya saya bilang, saya posting the best coach ever, karena saya merasa benar-benar saya tuh dianggap gitu loh Teh. Nah, diwongno kalau orang Jawa itu. Oh gitu ya. Diorangkan gitu ya. Diorangkan ya. Iya, itulah itu yang saya rasakan, karena saya sampai ngomong suami saya, saya di ini loh. Kan jarang gitu kita bisa berlama-lama gitu kan. Biasanya kan prosedur ya. Di mana-mana juga kan mau bertemu ya coach mahal mah harus prosedur, harus antri, harus apa. Ini saya langsung diterima, langsung hai. Saya tadinya mau sebentar, udah tegang-tegang aja sama teman saya, tiba-tiba tolong ambilkan kertas ini dari batch berapa? Kertas apa? Ini saya bilang, kertas apa? Masih ada endapan emosi apa? Iya. Saya sampai kita ini lagi belajar ini. Goalsnya apa yang belum tercapai gitu. Utang berapa utang? Berapa lagi yang belum? Jadi kayak lupa sama masalah baru duka cita gitu. Ini yang mau ditengokin malah ngasih kelas. Saya bilang, ini mahal loh. Iya benar Teh. Ini kita malah belajar, kita lumayan loh Mas, ada sejam. Coba berapa itu? Plus saya dapat kesempatan lagi di sini, bisa terkenal. Boleh follow IG-nya Teta apa? Silakan Teh. IG Teta apa? Serius? Iya serius. Nah, soalnya gini, biasanya yang muncul testimoni itu pasti banyak dicari orang. Iya, WA-nya. untuk Biar ditanya kita nanti. kasih WA-nya, IG-nya langsung aja. Oke. Gitu. Kalau Instagramnya Yani Wahyuni CH. Yani Wahyuni CH. Oke, Yani Wahyuni CH. Iya. Di follow ya teman-teman ya. Kalau Instagramnya Yani dan Erik.
Yani and Eric. Pasangan terseru pokoknya. Jadi dari sejak belajar muncul kebahagiaan gitu ya. Iya. Di dalam bahwa nanti juga pasti selesai Nanti kan ada pasti yang tanpa batas di Iya. dalam gitu Saya ya. meyakini itu. Jadi saya tuh selalu nanya, kita saling menguatkan sih. Saya merasa sekarang tuh malah saya sama suami tuh kayak lebih kuat gitu ya, lebih Iya. raket gitu ya. lebih kuat gitu. Saya merasa kayaknya kalau kita ini kayaknya ini aja gitu. Oh iya, ada kekuatan baru. Saya bilang kemarin kan, kita mau ini sebenarnya kalau segini masih mungkin ya. Kita tinggal quantum jamming Iya, betul. aja. Nggak usah dipikirin caranya jalan. Yang penting rasakan kejadian di depan tuh terjadi sekarang. Terutama kan nanti kita tanggal 20 Desember itu mau ada acara. Tuh dia udah nanya, kamu mau ke Bali gitu. Liburan tahunan gitu. Dia bilang kamu mau ke Bali. Itu bakal luar biasa sih Kang. Kita kuantum jamin aja. Apalagi kalau suami istri ya Kang, mau tidur berdua ini samain frekuensi mau apa, kuantum jam bareng-bareng sambil pegangan tangan. Gini, itu powernya langsung zut deh. Tapi jangan lupa LDR nih. goalnya dilepasin. Ini kan lagi ketemu. Iya. Kalau lagi ketemu, Lagi oke ketemu. lah lakukan gitu. Dan jangan lupa selalu harus dilepas. Maksudnya dilepas adalah izinkan, alirkan aja ke yang tanpa batas. Semesta biar yang ngatur semesta yang ngatur semua. Karena kalau yang punya power tanpa batas ini yang mengatur, itu udah pasti keren dong. Iya, betul. Jalannya, caranya, prosesnya itu udah pasti keren. Betul. Jadi memang si keluarga Bandan Revolution tuh kalau yang aku rasain, aduh rasanya Iya. tuh kayak pengen meluk terus ini gitu. kuncinya. Kayak itu pengen, aduh sayang tenang ya, semuanya bakal beres. Tahu gitu, nggak? kayak Tadi gitu. saya ngelihat live Teteh ya di perjalanan itu, saya berbesmili. Oh. Saya ngerasa gitu. Saya ngerasa baru merasakan seperti ini ya. Saya ngerasa oh ya, Teteh tadi bilang kan, kamu tuh nggak sendiri. Kamu tuh ada keluarga dulu. Iya. Aku juga ada di posisi kamu. Oh iya. Iya benar. Berarti ini aku juga sebentar lagi seperti Teh Feby. Iya, bentar lagi pasti. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Wow, powerful nih. Pasti Karena kok ini ya hari tercapai. ini tuh adalah bagian dari identitas baru saya. Yani yang hoki dong. Iya, bisa di hoki sini. terus, pasti hoki terus. Hoki banget. Iya, Teh Yani, makasih banyak ya. Sama-sama. Ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi terpuruk? Apa pesannya gitu? Biar mereka bisa minimal ada semangat, ada cerita nggak yang bisa disampaikan? Pesannya apa untuk teman-teman yang lagi down saat ini? Ya, teman-teman, mungkin saya juga pernah di posisi teman-teman down banget ya. Tapi setelah saya belajar dari beberapa coach, dari beberapa kelas, dan yang terakhir ini yang powerful banget ya. Ternyata kita dikasih kesempatan hidup saja sama Allah itu udah luar biasa. Berarti kita masih punya banyak sekali kemungkinan karena yang tidak terbatas itu sedang ada di depan kita. Jadi ketika kita bangun, kita masih dikasih nafas, itu kemungkinan itu tidak terbatas. Yes. Pasti ada jalannya. Karena saya yang sudah mengalami banyak keajaiban dalam hidup yang nggak diprediksi itu sering banget terjadi. Dan itu pun memang tabungan semesta tuh harus kita terus terus isi. Iya. Doain 10 orang setiap hari juga ya. Berbuat baik yang simple kayak saya pernah nggak punya uang banget, ada tamu datang saya keluarin isi kulkas saya ini. Pembantu saya bilang, ibu nggak ada apa-apa, udah masak aja yang ada. Oh, tapi tiba-tiba jadi banyak makanannya, padahal dari telur 2 di dadar ini. Masya Allah, keren. Ini belum pulang tuh tamu ada transferan. Keren banget. Wow. Sering nggak yang begitu-begitu ya, suami saya tuh yang ngerasain indah gitu. banget. Jadi kita udah lepasin aja. Yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk bisa bantu. Mau itu kita bantu cuman dengerin curhatan orang, maksudnya kita dia tenang curhat sama kita. Berarti kan kita ngebantu dari sisi mendengarkan gitu kan, atau enggak kita mau bantu tetangga yang memang ini ya apapun lah, whatever, itu tabungan semesta memang kita harus terus isi Random. supaya ya random aja ya. aja. Jadi spontanitas yang kita bisa lakukan, yang terbaik lakukan, nggak usah banyak mikir deh. Iya, keren.
Suaminya bahagia banget ya. Beruntung. juga bahagia Oh, banget ya. oh. Keren nih. Beruntung banget sih punya istri yang ini nih udah. Enggak, tapi istrinya juga beruntung ini suami Iya. gue yang baik. Iya, Oh. ini dua-duanya Kelihatan adalah dari- couple yang beruntung gitu istilahnya. Aku bahagia banget lagi hari ini. Aku thank you so much. Terima kasih. Apa sih teh? Menceritakan Nih, bahwa energinya saya kirim. Jangan iri ya, nanti kebagian. Kuantum Benjamin aja. thank you ya teman-teman dah. Assalamualaikum.